Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang mendengar suara saya dengan jelas ya, coba ngacung layar tangannya di layar boleh? Ya, kasih dua jempol, ya, nggak usah raise hand, kasih dua jempol boleh. Kalau di layar ngasih jempol itu lebih kelihatan bagi saya. Ya, dua jempol dan jempolnya digerakin boleh. Ini ada 40 layar depan saya, kalau dia bergerak semua berarti itu dengar. Ya, saya doakan yang layarnya nyala, mudah-mudahan rezekinya tambah lancar, amin. Bolak-balik ke tanah suci, amin ya. Karena kalau layarnya nyala berarti dia sungguh-sungguh untuk belajar, dia mempersiapkan diri, nggak nyambi-nyambi gitu ya. Makanya saya lebih senang ya, saya fokuskan mata saya pada yang layarnya nyala ya. Termasuk juga teman-teman di YouTube ya, walaupun saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya doakan juga yang ngikutin seminar ini dengan live dengan sungguh-sungguh, saya doakan juga rezekinya tambah lancar ya, bolak-balik ke tanah suci ya, dan insya Allah setelah seminar ini membaik semuanya, kesehatannya, rezekinya, keluarganya, semuanya insya Allah, amin. Ya, ini doa nggak main-main, karena apa, ribuan orang yang mengaminkan gitu. Dan saya jelek-jelek ini, hari ini, detik ini jadi guru ya. Nah, namanya guru mendoakan itu insya Allah lebih makbul insya Allah ya. Oke, ini sebagai pengantar ya, buat teman-teman ya, saya akan bahas sekitar 2 menit, 3 menit ke depan ya, bagaimana sejarah perniagaan di Indonesia, terutama di kalangan Muslim ya. Sejarah Islam masuk di Indonesia ya, ini materi buat semua ya. Kalaupun teman-teman ada yang non Muslim nggak masalah, ini kita senang ya belajar sejarah. Saya pun juga belajar bagaimana Hindu di Indonesia ya, bagaimana Buddha di Indonesia ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya juga tahu persis bagaimana ya Kristen ya, Katolik masuk di Indonesia. Saya belajar semuanya ya. Nah, Islam masuk di Indonesia agak unik. Melalui apa itu? Jalurnya jalur perniagaan, jalur perdagangan ya. Nah, teorinya macam-macam. Ada teori yang mengatakan lewat Jawa Timur, ya, ada juga yang mengatakan lewat Aceh, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang mengatakan tahun sekian gitu ya. Nah, tapi menariknya Buya Hamka, siapa barusan yang saya sebutkan? Coba gerakan mulutnya. Buya Hamka, oke. Ya, gerakan aja mulutnya, insya Allah saya udah bisa membaca gerak bibir ya. Karena udah 1,5 tahun kita Zoom, saya udah terlatih membaca gerak bibir gitu ya. Nah, Buya Hamka dulu udah ngomong bahwa Islam masuk di Indonesia itu awalnya itu di Baros. Apa itu Baros? Di mana itu Baros? Baros itu di Sumatera Utara, dekat Tapanuli. Ya, Tapanuli Selatan. Nah, ketika beliau ngomong gitu, nggak ada yang percaya. Bahkan kata Baros itu ada di Al-Quran ya, dan itu merujuk pada perdagangan ya, Baros yang ada di Sumatera saat itu. Karena Baros itu hanya ada di Sumatera. Gitu. Dan surga itu disampaikan seperti apa di Al-Quran? Ya, ini di Al-Quran loh, bukan hadis ya. Jadi wanginya itu seperti Baros. Gitu. Nah, orang dari mana-mana, termasuk juga Timur Tengah, itu datang ke Sumatera pengen mendapatkan apa? Ya Baros itu. Ya, kapur Baros itu. Ya. Nah, jadi minuman di surga itu kayak kapur Baros ya. Jadi maksudnya itu bukan soal apa ya, bukan sama khasiatnya enggak, tapi bagaimana baunya itu menyengat dan wangi gitu. Nah, berdatangan nih, ya berdatangan. Ini Bu Ilham kayak ngomong, bukan saya ngomong. Dan selama puluhan tahun orang mengabaikan teori ini. Sampai akhirnya Ustadz Adi Hidayat, ya Ustadz Adi Hidayat menyampaikan kalimat yang sama, bahwa titik nol ya Islam di Indonesia adalah di mana? Di Baros, di Tapanuli, di Sumatera Utara. Ya. Belum kuat juga, akhirnya teman-teman boleh googling beritanya ada, ya. Kalau saya udah screenshot waktu itu, ya. Presiden Jokowi meresmikan titik nol Islam di Nusantara adalah di mana? Di Baros, di Sumatera Utara, di Tapanuli. Nah, sejak itu mulailah ada perjalanan-perjalanan ya, orang pengen tahu di sana. Ketemulah tuh ada makam salah satu syekh di sana. Dan itu diperkirakan Islam masuk sejak zamannya Utsman. Melalui apa? Karena apa? Melalui perniagaan. Karena apa? Karena pengen berdagang. Ya. Jadi asbab ya masuknya Islam di Nusantara, terutama di Indonesia, itu adalah melalui jalur perniagaan, perdagangan. Nah, teori yang agak populer adalah teorinya perdagangan melalui Jawa Timur. Ini yang biasa kita terima. Ya, ini yang biasa kita terima waktu sekolah juga kita belajar seperti itu. Ya, terus juga pedagangnya dari mana? Nah, muncul lagi macam-macam teori. Ada yang mengatakan dari Timur Tengah, Yaman, Maroko. Ada lagi mengatakan dari Gujarat. Nah, di buku kita tuh biasanya tulisannya itu Gujarat. Ya, India, ya, Gujarat itu India gitu. Ya. Terus ada lagi mengatakan teori Tiongkok.
Ya, karena itulah topi koko ya yang dipakai oleh etnis Tiongkok bagi kita menjadi kayak topi Muslim, baju koko, baju Muslim sampai detik ini, sampai hari ini. Nah, kalau menurut saya bisa jadi ini memang berbarengan semuanya, ya kan? Memang Islam sudah masuk ke Tiongkok duluan, bisa jadi ya, atau memang sudah lewat India duluan, jadi ya barengan aja semua gitu, ya kan? Tapi yang teori soal baros tadi, ya itu adalah Islam pertama di Indonesia. Nah, yang tadi tuh teori Jawa Timur atau daerah lainnya, entah teori Tiongkok, Gujarat, Maroko atau Yaman, ya, yang mana-mana pun, itu juga ada benang merahnya apa? Itu benang merah adalah perniagaan semuanya, perdagangan semuanya. Jadi Islam sama dagang tuh identiknya kayak gini, ya. Jadi bukan sekedar irisan, identiknya kayak gini nih, gitu, nempel melekat, gitu. Ada Islam, ada dagang, ada Islam, ada dagang, sampai seperti itu. Nah itu ya yang di Indonesia. Belum lagi kita lihat sejarahnya kemudian, ya sejarahnya kemudian bagaimana misalnya eh, Wali Songo yang pertama. Wali Songo itu bukan penyebar agama Islam yang pertama di Jawa, bukan. Tapi memang dia yang paling populer. Jadi kalau teman-teman baca sejarahnya, ratusan tahun sebelumnya udah ada tuh Islam di Jawa gitu, ya apalagi di Sumatera. Oke, tapi yang paling populer memang Wali Songo, kita harus akui. Nah, yang pertama, Wali Songo yang pertama siapa namanya? Siapa namanya? Gus Baha. Wah, enak aja ngawur, itu belajar sejarah di mana ini? Ya. Nah, nanti kita belajar tuh, Gus Baha juga ada ilmunya tuh tentang perniagaan, bagus banget. Nanti kita akan bahas juga. Nah, yang pertama adalah ya itu adalah Maulana Maghribi di Gresik atau disebut juga sebagai Sunan Gresik. Ya, apa profesi beliau? Dagang, kaya. Ya, saya senang banget ya di layar ada yang ikut acara ini bersama pasangannya, ada juga bersama anaknya, ya, alhamdulillah. Ada juga bersama kucingnya, ya, masya Allah, kucingnya tambah pintar 1 jam ya. Nanti 2 jam kemudian kucingnya bikin seminar sendiri sesama kucing ya. Ya mudah-mudahan yang double ikut ya, mudah-mudahan tambah berkah gitu ya. Nah itu wali songo pertama itu juga dagang teman-teman. Dia ya yang membiayai wali-wali berikutnya. Wali-wali berikutnya itu ada yang cucunya, ada yang menantunya, ada yang muridnya. Beliau membiayai. Silahkan lihat ke makamnya, lihat ke masjidnya. Jelas di sana disampaikan bahwa beliau adalah pedagang, pedagang besar. Kita buka juga sejarah disampaikan, beliau perdagangan. Beliau ahli 3 hal, perniagaan, irigasi, ya, dan pengobatan. Makanya salah satu raja waktu itu minta tolong ke dia agar putrinya diobati. Ya, datanglah nih yang Maulana Maghribi diobati dan sembuh, alhamdulillah. Ya kan? Nah, akhirnya si raja ini akhirnya diajak masuk Islam. Raja ini nggak mau, ya. Nah, tapi sebagai kompensasi ya si Maulana Maghribi ini dikasih wilayah untuk bebas berdakwah. Itu asal usulnya. Jadi ada Islam, ada perniagaan. Seperti itu teman-teman, identik. Ya. Makanya Imam Samsi Ali mengatakan kepada saya beberapa tahun yang lalu, bukan sekedar bisnis, bukan sekedar bisnis ya yang disupport oleh dakwah, bukan. Atau bisnis mensupport dakwah, bukan sekedar itu. Ya, bukan ini support ini, bukan ini, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana bisnis itu adalah dakwah beneran. Ya. Itu aslinya Islam seperti itu. Ya, kenapa saya bahas ini? Karena kita akan masuk materi yang sangat penting yaitu tentang Rasulullah ya, Nabi Muhammad sebagai pedagang. Nah, ini akan kita bahas. So, bagi teman-teman yang muslim ya, saya mengajak di awal ini ya, kita baca sholawat sama-sama, boleh dalam hati boleh, dilafazkan juga boleh. Silakan. Ya. Ini materinya saya terus terang ya, saya nulisnya udah lama nih buku ini, lebih dari 10 tahun yang lalu. Ya, tapi ketika saya bawa seminar ke publik itu saya nggak pede, serius. Ya, jadi biasanya tuh kalau buku keluar, saya seminar, buku keluar, saya seminar, buku keluar, saya seminar. Bahkan kadang-kadang bukunya belum keluar, saya udah seminar. Contohnya kayak 7 Hajab Rezeki, itu belum keluar bukunya, saya udah seminar. Ya, apalagi kalau bukunya keluar, ya udah kita seminar, gitu. Tapi ketika buku Muhammad sebagai pedagang keluar, saya tuh nggak pede, nggak berani bawa seminar. Sampailah waktu itu saya mungkin tahun 2018 ya atau 2017 baru saya bawa tuh seminarnya. Ya, kenapa? Merasa kayak kurang pantas ya bawa seminar seperti ini, gitu. Apalagi ketika nanti dibikin poster seminarnya itu bikin jantung saya deg-degan. Karena judulnya jelas ya, nama Nabi kita Muhammad, gitu. Tahu-tahu pembicara seminar kan ada fotonya di sana tuh, kan nggak enak banget rasanya, ya. Jadi pas saya itu, waduh, saya nggak pede. Udah akhirnya kita tunda tuh bertahun-tahun, ya lebih dari 5 tahun tuh saya tunda. Sampai akhirnya tahun 2017 atau 2018 saya bikin seminar ya di Jakarta, di Bandung dan seterusnya, gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kali ini niat kita terjaga, niat saya terjaga ya. Saya akan sampaikan secuplik ya tentang kisah bagaimana
Nabi Muhammad sebagai pedagang yang jarang kita dengar di mana-mana. Ya, termasuk tadi itu teori Baros tadi, jarang orang tahu, jarang orang dengar. Padahal kenyataannya seperti itu. Ya, Nabi Muhammad, ya kita buka slide-nya, kita mulai seminarnya. Ini baru pemanasan nih, ya pemanasan nih. Jadi Rasulullah ya, Nabi kita, Nabi Muhammad bagi teman-teman yang Muslim ya, itu punya kisah yang unik ya sepanjang hidupnya. Kita buka slide pertama. Jadi kita lihat ya fase-fase kehidupannya. Ya, jadi ketika usia 10 sampai 12 tahun, beliau jadi penggembala. Memang ini kerjanya serabutan. Jadi penggembala, hidupnya susah. Kalau dibilang mohon maaf ya, miskin. Ya, tapi hebat. Bayangkan teman-teman ya, usia 12 tahun ya mampu membiayai hidupnya sendiri. Usia 12 tahun, usia SD itu. Ya. Nah, balik lagi lahir ke saya. Masuk usia 12 tahun, itu mulai dagang. Bersama siapa? Bersama pamannya. Nah, kita lihatnya bagaimana identiknya ya kehidupan Rasulullah dan sejarah Islam dengan perniagaan. Saya cek ya, kita akan cek sama-sama. Jadi, ayahnya beliau, profesinya apa? Ada yang tahu? Ayah Nabi Muhammad profesinya apa? Bukan nelayan, bukan petani, bukan astronot, bukan dokter, bukan juga motivator. Ya, bukan. Ayahnya beliau profesinya adalah apa? Pedagang juga. Meninggal ketika apa? Ketika perjalanan dagang. Bukan wisata, bukan jalan-jalan. Ya. Tapi ketika perjalanan dagang meninggal. Ya. Jadi meninggalnya pun dalam perjalanan dagang, luar biasa coba. Paman-paman beliau hampir semuanya dagang. Pamannya kan ada banyak tuh, hampir semuanya dagang. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun juga ikut dagang, magang bersama pamannya. Ya, ini ayah meninggal, titiplah sama kakek. Kakeknya meninggal gitu. Sendiri dia. Ya, dan ketika pamannya mau berangkat dagang itu, Nabi Muhammad waktu itu masih kecil bilang, "Apakah engkau sampai hati meninggalkan aku seperti ini?" Wih, pamannya langsung hatinya luruh. Ya, sudah langsung diangkat nih, diangkut ya bareng sama pamannya. Dagang tuh ke berbagai kota sampai ke negara-negara tetangga. Oh ya, saya pengen sampaikan kepada teman-teman, salah satu adab menuntut ilmu, jangan sambil makan. Nggak ada kisahnya di mana-mana, teman-teman. Silahkan cari dalam sejarah Islam, santri, murid, ya belajar sambil makan. Tunjukin sama saya, nggak ada itu, teman-teman. Ini bukan soal saya, tapi buat teman-teman agar ilmunya masuk. Saran saya, jangan sambil makan. Ya, atau nyambi-nyambi yang lain, jangan. Oke, biar ilmunya masuk benar-benar. Karena bagi kita berkahnya itu penting. Ya kan? Karena kalau ilmu doang itu di YouTube banyak. Ya, tapi berkahnya yang kita cari agak-agak repot ini. Nah, itu berkahnya tergantung kita. Berkah itu tergantung kita. Contoh ya, sebelum acara udah serius nungguin di depan layar. Ah, berkah itu. Ya kan? Ada lagi mencatat, serius itu. Nggak nyambi-nyambi makan, serius itu. Nah, mudah-mudahan ada berkahnya. Ya. Ini kadang-kadang kita sibuk mikirin teknis ya, padahal berkahnya kita lupakan. Konyol itu. Teknisnya dapat, berkahnya juga dapat. Itu yang kita pengen, ya. Oke. Terus ya, kisahnya tadi itu paman-pamannya dagang seperti itu, termasuk pamannya yang bawa dia dagang ini, ya kan? Nah, ada kisah menarik lagi nih. Ya, jadi Nabi itu ketahuan, ya ibaratnya ketahuan gitu ya. Jadi kan dia nggak tahu bahwa dia itu bakal jadi nabi gitu kan. Dia baru tahu itu kan kemudian. Tapi ternyata tanda-tanda kenabiannya itu juga ketahuan ketika apa? Ketika perjalanan dagang. Ya, di Syria waktu itu, ya kan? Dia bertemu dengan seorang pendeta yang alim, yang lurus, gitu ya. Pendeta yang lihat. Jadi gini loh teman-teman, kalau seorang hamba, ya orang biasa duduk kayak gini ya, ya itu punya gaya duduk tersendiri. Tapi seorang raja duduk itu juga punya gaya duduk tersendiri. Mana sama gaya duduknya seorang hamba ya dengan gaya duduknya seorang raja. Nah begitu juga dengan gaya duduknya seorang nabi. Gaya duduknya beda. Ya, jadi ada pendeta yang melihat, wah ini beda ini. Satu. Kedua, nah ada tanda-tanda alam. Dan ini disampaikan melalui hadis. Ya, ini kalau kita pelajari kemudian kan bahwa Nabi Muhammad itu bagaimana awan itu juga ngikutin beliau kan. Jadi awan itu menjaga beliau. Gitu. Teduh selalu. Ini hadisnya banyak, kita tahu. Nah sama nih, Muhammad cilik waktu itu, pas jalan pun itu juga awan tuh melindungi dia. Bahkan herannya lagi, dia duduk gini, ya matahari di depan, harusnya matahari itu memanasi dia. Jadi harusnya kita tuh gini loh, silau itu. Ini enggak. Jadi mataharinya bersinar, tapi nabinya juga tidak kesilauan. Ya, alam tunduk ke dia, matahari pun enggak, tanda petik yang enggak sampai hati memanasi dia. Gaya duduknya juga beda. Gaya duduk seorang nabi kan beda. Ya. Nah si pendeta alim ini enggak, ini beda ini. Disamperin. Ya.
Nah, dia kan punya ciri-cirinya tuh, udah disampaikan sebelumnya. Jadi tanda petik ya hadis berdasarkan nabi yang sebelumnya gitu. Ya, kisah-kisah dari nabi sebelumnya gitu. Ada tuh ciri nabi terakhir itu seperti apa? Ya, disamperin ini. Ditanya kan, ada pamannya kan, "Kamu siapa?" "Ya, ini siapa?" "Oh, ini anak saya ayahnya." Ya, si pendeta ini bilang, "Wah, ini nggak cocok ini." Nggak cocok gimana maksudnya? Ya nggak cocok ini. Ya nggak cocok gimana? Ini nabi, dia bilang. Ini bakal jadi nabi. Dan berdasarkan tanda-tanda yang kami pelajari, ya, dari nabi kami sebelumnya, bahwa nabi ini adalah yatim. Sebelum lahir sudah yatim, tidak mungkin ada ayah. Nah, ciri-cirinya itu sudah terpenuhi semuanya. Tapi satu yang belum terpenuhi, apa itu? Ternyata ayahnya masih ada, kamu ayahnya. Ini yang nggak cocok. Ya. Akhirnya pamannya ngaku kan, sambil senyum dia bilang, "Ya, aku bukan ayahnya, tapi memang aku sudah bertindak sebagai ayahnya. Dan aku anggap ini sebagai anakku sendiri. Bahkan aku lebih sayang dia daripada anakku sendiri." Dia bilang, "Aku nih pamannya." Pendetanya kaget. Berarti benar ini nabi ini. Ini bakal jadi nabi ini. Terus pendeta ini bilang, ini kan kisahnya ada teman-teman. Boleh dicek ya, jadi bukan saya ngarang-ngarang, teman-teman boleh cek kisah ini. Disampaikan oleh pendeta ini, jangan pergi ke sana. Daerah sana, itu mereka tidak menyukai nabi ini. Kalau ketahuan, bisa dibunuh ini. Pulang. Dan nabi akhirnya pulang bersama paman. Kita flashback lagi, dalam perjalanan apa itu? Apakah wisata, jalan-jalan, ngisi waktu kosong, JJS? Enggak, dalam perjalanan dagang. Ayahnya meninggal dalam perjalanan dagang, beliau ketahuan kenabiannya dalam perjalanan dagang. Mulai dagang di usia berapa? 12 tahun. 12 tahun, teman-teman. SD kelas 6 itu, luar biasa. Atau SMP kelas 1. Ya. Nah, ini keren banget nih sejak kecil nih. Ya kan? Dagang sama pamannya, antar kota. Ya, Dr. Syafi'i Antonio mengatakan sekali perjalanan dagang keluar kota itu Nabi 1,5 bulan. 1,5 bulan, teman-teman. Perjalanan darat tanpa GPS, tanpa Google Map, ya, tanpa mobil bak, oke? Betapa panasnya, betapa jauhnya, pasir dan seterusnya coba. Ya. Dan belum ada tuh hotel transit itu belum ada. Ya, misalnya Amaris, Fave itu belum ada. Ya. Jadi kebayang tuh panas seperti apa, capek seperti apa. Untuk seorang Muhammad cilik yang usianya masih 12 tahun. Ya. Tapi beliau ditempa di sana, kuat akhirnya fisiknya dan ngerti ilmu dagang akhirnya. Sampai akhirnya usia 17 tahun beliau dagang sendiri, nggak sama pamannya lagi, udah bisa mandiri nih. Dan pamannya juga udah melepaskan. Dagang sendiri lah. Dagang sendiri usia 17 tahun. Tanya diri kita, 17 tahun ngapain kita? Paling banter ngebut di jalan. Ya kan? Lari motor teman, ya kan? Kalau nggak motor orang tuanya, ngebut-ngebut di jalan. Itu kelakuan kita. Ya, bensin habis minta lagi sama orang tua. "Mah, bensin nih, bensin," gitu. Itu kelakuan kita coba. Sama, saya juga kayak gitu, ya. Ya, beliau 17 tahun udah dagang sendiri coba. Masya Allah. Nah, ketika dagang ini memang beliau terkenal jujur. Ya, jujur dan apa dan bisa dipercaya. Ini dua hal berbeda nih. Jujur ya dan bisa diandalkan. Ada orang jujur tapi mutar uang nggak bisa. Dikasih uang habis, dikasih barang habis, untung nggak jelas. Ah, ini nggak bisa diandalin nih orang. Ya kan? Ada juga tuh bisa minta memutar uang tapi yang nggak jujur. Ini repot juga ini. Nah, Nabi Muhammad tuh jujur dan bisa diandalkan. Honest and reliable. Ini mahal ini. Nah, karena dua ciri inilah akhirnya muncul ya gelar ya kepada Nabi waktu itu ya seorang Muhammad muda, gelarnya apa? Al-Amin, yang terpercaya. Jadi Al-Amin itu bukan sekedar jujur, teman-teman, tapi bisa diandalkan. Beredar tuh, Muhammad mana itu? Muhammad itu yang Al-Amin, 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 beredar itu. Akhirnya konsumen cari dia. Kenapa? Ini pasti barangnya bagus, orangnya jujur, bisa diandalkan. Investor juga cari dia. Yang punya barang cari dia. Ya, yang punya barang titipin ke dia, yang punya uang titipin ke dia. Konsumen pun kalau perlu carinya ke dia. Beredar tuh kabar, Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Sampai Nabi usia 20-an. Ya. Sekitar usia 24, 25 itu ada seorang pedagang kaya raya di Mekah. Dengar juga kabar itu. Tapi nggak langsung percaya. Beliau kirim utusan. Ya sudah, coba kamu dagang bareng sama dia, jalan bareng sama dia. Orang kaya, nggak mungkin terjun langsung. Dan dia keluarga terhormat, bangsawan. Ya, berdasarkan silsilah sebelumnya, dia terhormat. Dan sekian persen harta di Mekah itu adalah hartanya dia. Nggak mungkin dia terjun langsung dong, gitu kan? Dia kirim orang dan itu menjaga marwah dirinya. Kata benar, utusan itu pas pergi pulang, dia bilang, oh memang benar ini Al-Amin. Orangnya jujur, santun. Ya, kalau makan itu bareng orang lain, ajak orang lain. Kalau ada mitranya janjian sama dia, ditungguin sama dia, nggak pernah telat. Ya, kalau mitranya telat, ditungguin sama dia. Pernah juga, ya, kalau bahasa sekarang tuh berjam-jam nungguin mitranya yang telat itu.
Pernah waktu itu kasusnya 1 hari lebih. Ya, pas datang, ya Nabi bilang, "Kemana saja engkau? Aku nunggu dengan gelisah," dia bilang. 1 hari lebih ditungguin sama Nabi waktu itu. Beredar kabar ini kan, dan memang kabar itu jujur. Akhirnya pedagang yang kaya raya ini sounding lah. Dia bilang apa? Aku ingin menikah sama dia. Ya, akhirnya mereka menikah. Siapa pedagang ini? Namanya Khadijah. Ya, salah satu orang terkaya di Mekah. Dan memang garisnya beda. Dia bangsawan, wanita terhormat. Sekian persen harta di Mekah miliknya dia. Ya, dan mas kawinnya Nabi kepada Khadijah itu nggak main-main, teman-teman. Silakan buka kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, ya, terjemahan halaman 110 sebelah kanan atas disampaikan, ya. Ini bukan niru-niru Ustaz Ari Hidayat ya, malu saya kalau niru-niru, nggak pantas saya, ya. Itu di kitab itu disampaikan ya, kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, bahwa Nabi ya memberikan mas kawin kepada Khadijah itu puluhan onta. Kalau dirupiahkan nilainya ratusan juta rupiah. Teman-teman bayangkan, kita dulu pas nikah usia 25 tahun, 26 tahun, ngasih mas kawin apa? Ayo jawab, hei. Kasih itu kan, katanya biar mulia Mas Iko, kasih Al-Quran. Padahal biar hemat maksudnya, biar hemat itu. Dia kasih itu mushaf Al-Quran itu ya, harga 75.000 diskon, ya kan? Nah, dia kasih lagi biar ingat sholat Mas Iko, kasih sajadah, ya kan? 120.000, ya kan? Bukan tentang sholatnya, biar hemat itu tujuannya. Padahal kalau kita tahu dalam Islam itu mahar artinya harta. Jadi sebaik-baiknya mahar itu memang sifatnya harta. Makanya wanita zaman dulu di kampung-kampung sekalipun, ya di kampung itu ya dikasih yang sifatnya itu harta, sawah, ladang, kebun, kerbau, sapi, kayak gitu, apa yang dianggap harta. Nah, manusia zaman sekarang nggak ngerti ilmunya, ngenteng-ngentengin, dikasih sajadah murah, mohon maaf. Ya, termasuk juga saya dulu, nggak ngerti soalnya. Saya juga kasih mukena ke istri waktu itu. Tapi waktu itu saya cari, mukena paling mahal di kota saya cari waktu itu. Ya, sekitar 2 hari, 3 hari saya cari, waktu itu bersama ibu saya, dapat yang paling mahal, nah udah. Ya, tapi harusnya itu benar-benar mahar. Adabnya wanita meringankan mahar, adabnya laki-laki membesarkan. Nah, jadi di mana ketemunya tuh enak. Sekarang ini dibalik, wanita minta gede, laki-laki minta murah, tawar-tawaran. Jadi nanti pas deal udah nggak cocok tuh, jadi hati itu udah nggak enak jadinya. Adabnya wanita meringankan, adabnya laki-laki membesarkan. Ya, nah balik nih kisah ini. Akhirnya apa? Beliau menjadi couplepreneur. Seorang Muhammad muda usia 25 tahun dan Khadijah, wanita yang lebih senior lagi di atasnya dia, menjadi couplepreneur. Kita baru ngoceh ya tentang couplepreneur ini di tahun 2000-an. Nabi dan Khadijah udah bikin 14 abad yang lalu. Couplepreneur. Makin besar bisnisnya, makin kaya. Ya. Nah, beliau ya jalan nih bisnis sampai tahap namanya itu freedom. Financial freedom. Nah, usia 37 38 ya itu bisnis sudah ditinggalin sama beliau, udah jalan sendiri. Ya, udah jalan sendiri udah. Nah, beliau ngapain? Beliau mulai merenung. Karena beliau gelisah kan, lihat di Ka'bah itu banyak berhala-berhala. Orang juga ibadahnya suka-suka. Bahkan kita buka ya di kitab-kitab, ada itu yang ibadahnya dengan cara apa? Dengan telanjang. Mereka muter tuh Ka'bah telanjang. Itu cara mereka nebus dosa. Ya, mereka menganggap itu cara yang lebih murni, cara yang lebih suci. Itu saya buka itu di kitab-kitab ada. Saya tanya Ustadz juga dijawab seperti itu. Ada memang. Ya. Jadi dia bilang ini ngawur sudah itu. Dan berhalanya makin banyak. Yang awalnya 1, 2, kemudian sampai 360 lebih. Ada yang paling gede kan? 2 itu Lata Uzza itu. Makin gelisah beliau nih, nggak enak gitu. Dan berhala itu dirancang sendiri sama manusianya. Dan macam-macam, ada yang dari tepung, ada yang dari perunggu. Yang kaya bikin dari perunggu. Yang miskin dari tepung. Pas lapar, Tuhannya dimakan sama dia. Ya kan? Lapar, ya kan? Tuhannya dari tepung, dimakan sama dia. Coba ya, luar biasa orang zaman dulu kan, Tuhan aja dimakan, coba. Nah ini kan gelisah nih, nggak enakan. Akhirnya beliau menyendiri, ya, mulai merenung kan. Merenung ini, mana yang benar tuh yang mana. Gitu. Dan manusia ini mau dibawa kemana. Gitu. Nah itu usia 37, 38. Bayangkan teman-teman ya, beliau merenung tuh di mana? Di Gua Hira. Coba pikir pakai logika, apakah mungkin beliau di sana merenung gitu ya diam-diam tanpa menafkahi istri? Tidak mungkin. Pasti beliau menafkahi istri. Tapi dari mana penafkahannya? Karena bisnisnya sudah settle, sudah jalan, sudah freedom. Sampailah kita tahu akhirnya usia 37, 38, 39, 40 itu, 40 berikut beliau mendapatkan wahyu, jadi nabi, dan seterusnya. Kita tahu seperti apa. Nah, kisah di awalnya jarang orang yang tahu. Kalau kisah wahyunya kita udah tahu semua. Ya, yang awal ini jarang orang tahu. Dan kita ini, setiap kali cerita tentang nabi, coba lihat tuh Ustaz, di masjid-masjid, di musola-musola. Cerita nabi apa? Miskin mulu ceritanya.
Seneng banget kok. Kalau cerita Nabi miskin tuh, penuh gairah dia. Oh, Nabi juga miskin, Nabi juga miskin. Padahal dianya yang miskin itu. Miskin ngajak-ngajak orang coba. Jadi Bapak Ibu tenang aja, Nabi juga miskin, Rasulullah juga miskin. Kalau mau fair begini, Nabi pernah miskin, pernah. Kapan itu? Ketika beliau jadi penggembala, itu miskin. Terus kapan lagi? Ketika beliau diboikot, nanti itu ada kisahnya. Di Mekah beliau diboikot, dagang nggak bisa, sahabat juga diboikot. Makanya Abu Bakar juga susah waktu itu. Ya. Tapi kalau kita pikir pakai logika, pakai apa teman-teman? Nih, pakai ini nih. Mohon maaf, saya bilang. Ada orang dagang 25 tahun, jujur, gigih, mau belajar, sampai perdagangannya lintas negara, luar kota, mungkin nggak miskin? Coba pikir, mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jangankan Nabi, orang Jakarta lah, orang Bekasi, orang Depok, orang Jogja, orang mana aja lah, orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Sulawesi. 25 tahun dagang, miskin mulu. Nggak mungkin. Ya, kalau orang dagang, bisnis, jujur dia, gigih dia, mau belajar, apalagi dagang sampai antar kota, antar negara, insya Allah pasti kaya. Apalagi Nabi kan, luar biasa jujurnya, luar biasa gigihnya. Cerita dari mana miskin coba? Cuma kita ini apa? Miskin, suka ngajak-ngajak. Nabi juga miskin loh. Nabi juga miskin loh. Nabi juga miskin. Gundulmu. Ya, seenaknya aja ngajak-ngajak orang miskin coba. Ya, pernah Nabi miskin? Pernah. Tadi sudah bilang. Jadi kita fair ngelihatnya itu. Ya, fair ngelihatnya itu. Dan bagaimana mungkin orang miskin bisa kasih mas kawin onta puluhan? Menurut kita Ar-Rahi Al-Maktum. Mana mungkin coba? Di mana logika coba? Ya. Nah, jadi Nabi itu lama fase kayanya. Dagangnya kaya. Jadi kaya melalui apa? Perniagaan. Terus menikah sama Khadijah, makin kaya. Karena Khadijah lebih kaya. Ini fakta, teman-teman. Ya. Bahkan jadi Nabi pun, itu Nabi tambah kekayaan. Loh, kok bisa masih Po? Jadi Nabi kok kaya? Jadi Nabi ya kaya. Karena apa? Ghanimah, itu menurut Al-Quran, 1/5 haknya Nabi. 1/5. Ya, jadi kalau ghanimah itu misalnya 10 miliar, 1/5 milik Nabi. Ya, berarti 2 miliar milik Nabi. Tapi ini kan Nabi, beda sama kita. Nggak mungkin beliau numpuk-numpuk harta kan? Nggak mungkin beliau numpuk-numpuk ghanimah kan? Makanya diberikan lagi kepada sahabat, diberikan lagi kepada masyarakat. Bahkan anaknya, menantunya nggak boleh dapat. Makanya Ali pun nggak dapat, Fatimah pun nggak dapat. Ya, karena itu Fatimah akhirnya juga hidupnya susah. Ya, tapi yang aslinya tuh ghanimah itu miliknya Rasulullah itu. Ya. Nah, kita balik lagi nih ya sejarahnya tadi nih. Jadi Islam itu identik dengan dagang, teman-teman. Gitu. Di mana ada Islam, di situ ada perdagangan. Ya. Masuklah ke Indonesia tadi, saya udah bahas di awal tadi ceritanya. Ya. Terus muncul lagi dua tokoh hebat. Pertama, ada seorang tokoh ya. Ini dia bisnisnya batik, fashion. Berkembang nih dari Jogja ke Semarang, terus ke Surabaya, Bandung, Jakarta sampai ke Medan. Waktu itu belasan cabang. Berkembang pesat. Ya. Nah, di sana juga beliau dakwah. Beliau dakwah. Ya, dan beliau meluruskan mana yang miring-miring diluruskan. Ya, mana yang tahayul dibuang sama beliau. Oke? Kemudian usahanya itu berkembang, masuk lagi masa penjajahan, ya. Penjajah waktu itu bikin sekolah-sekolah, beliau nggak terima karena dari sekolah itu muncul propaganda. Ya, seolah penjajah itu malah benar kayaknya gitu. Propaganda itu. Akhirnya beliau juga nggak senang dengan itu, bikin juga akhirnya sekolah. Bikin majalah, bikin buku. Untuk apa? Perang pemikiran. Siapa beliau? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan beliau darahnya bersanad ya, sambung ke Rasulullah. Beliau keturunan Rasulullah. Ya. Jadi darah beliau bersambung ke Rasulullah, ilmu beliau pun juga bersanad ke Rasulullah. Darah bersambung, ilmu pun bersambung. Ya, itu pendiri Muhammadiyah. Dagang tuh. Sampai akhirnya bikin muktamar, di tahun-tahun berikutnya muktamar. Teman-teman ini jarang tahu, orang Muhammadiyah nggak tahu. Saya pernah diundang sama Muhammadiyah, saya ngomong, mereka nggak tahu. Itu muktamar ke berapa, saya lupa ya, saya kutip dari majalahnya mereka, itu hampir 70% pengurusnya Muhammadiyah pengusaha semua. Hampir 70%. Jadi Muhammadiyah pun awal-awalnya pengusaha, pendirinya pengusaha, pengurusnya pengusaha. Makanya meetingnya suka-suka bisa. Uang pengusaha punya waktu, punya uang. Kalau karyawan mau meeting kan susah, ya kan? Minta izin dulu, minta izin. Kalau diizinin, kalau kagak gimana coba? Ya, ini pengusaha semua punya uang. Apa yang kita berikan nih untuk umat? Apa yang kita berikan untuk umat? Mau meeting bisa, kapan aja bisa. Spiritnya ngasih terus, ya. Nah, kayak gitu tuh. Ya, jadi yang dulu-dulu tuh ya ulama itu udah kaya baru masuk organisasi. Kalau kita sekarang mau kaya masuk organisasi, masuk partai, makanya kacau semua itu. Ya, rangkap jabatan lagi, wah buat malu aja itu.
Masya Allah ada orang kayak gitu coba. Dan nggak malu coba itu ya. Heran saya. Kalau saya itu jadi dia, pulang ke rumah pun saya malu itu. Ketemu keluarga besar, malu juga saya itu pasti. Ya. Tapi ada orang yang nggak malu seperti itu coba. Ya. Nah, itu satu pengusaha. Ada lagi pengusaha yang lain nih di Jawa Timur. Ya. Dia tuh gelisah kan, bagaimana juga pengaruh Belanda yang luar biasa pesatnya, luar biasa kasarnya. Akhirnya kita harus menguasai ekonomi. Dia bilang, nih, mohon maaf, ini Ustadz, ini Kiai orang kampung. Mohon maaf tinggal di kota kecil. Ya. Tapi pemikirannya kota, pemikiran nasional. Dia bilang apa? Setiap kota harus ada usaha ini. Ya. Agar apa? Agar kita tidak ditekan secara ekonomi. Dan kita bisa, nah ini kalimatnya bagus banget, kita bisa menekan laju kemaksiatan dan kita bisa membiayai para pendidik. Itu visinya beliau. Ya. Beliau dirikanlah namanya apa? Kebangkitan Pengusaha Nahdlatul Tujor. Ya. Mohon maaf, bukan beliau pendirinya, beliau pemimpinnya. Beliau pemimpinnya. Jadi, mohon maaf ya, sebelum NU berdiri, NU itu kan Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Ulama. Sebelum Nahdlatul Ulama, ada nama 7 tahun sebanyak Nahdlatul Tujor, Kebangkitan Pengusaha. Dan itu pendirinya siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Darah beliau juga bersanad ke Rasulullah, bersambung ke Rasulullah, ilmu beliau juga bersanad ke Rasulullah. Ya, luar biasa ini coba. Dan beliau tuh kaya. Ini orang jarang tahu. Orang NU pun nggak tahu ini biasanya. Nahdien pun nggak tahu ini. Bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari tiap hari Selasa itu nggak ngajar. Beliau kiai, ngajar kitab, baca kitab, ngajar kitab, baca kitab, ngajar kitab. Ya. Tapi hari Selasa nggak ngajar. Kata siapa itu? Kata adiknya Gus Dur, Gus Solah namanya. Ya, alhamdulillah saya berapa kali ketemu beliau waktu itu ya, sampai juga diundang ke rumahnya waktu itu. Hari Selasa nggak ngajar, ngapain beliau? Beliau dagang. Beliau dagang. Makanya pesan beliau kepada guru-guru di Nahdien mengatakan apa? Kalau jadi guru, jadi kiai, jadi ustadz, harus punya dagangan. Sehingga tidak tergantung pada jemaah, tidak tergantung pada murid. Beliau sampaikan itu. Itu ilmu dari beliau. Jadi kita mengajar tuh punya kemandirian, enak. Tidak berharap dikasih. Ya. Dan beliau praktek itu. Bahkan sampai beliau meninggal itu mewakafkan beberapa tanah. Jadi sampai yang luas itu kayak perumahan gitu. Saking luasnya, kayak perumahan gitu. Itu beliau wakafkan. Ya. Beliau dagang apa? Macam-macam. Ya. Ada yang hasil bumi, ada juga yang biji-biji besi. Ya, beliau bawa tuh ya dari Jombang, Gresik, ya, Surabaya waktu itu, yang ramai waktu itu di Gresik. Ya. Jadi dua ormas terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, pendirinya adalah siapa? Pengusaha, pedagang. Yang mana sekarang orang NU-nya banyak lupa, orang Muhammadiyah juga banyak lupa saat ini. Ya. Ini potret sejarah yang kita nggak bisa lupakan sama sekali. Ya. Nah, sekarang ini rata-rata apa? Politisi, PNS, ya, rata-rata main ke sana. Nggak ada yang spiritnya dagang masuk sana tuh agak kurang lah gitu. Ada tapi agak-agak kurang lah gitu. Nah, kita pengen balikin lagi nih, spirit yang awal itu seperti apa. Ya. Terus ada lagi apa namanya? Serikat Dagang Islam. Woi, namanya udah ketahuan, Serikat Dagang Islam. Ya, ini kumpulan entrepreneur muslim ini. Ya, dan kekuatan luar biasa, kekuatan sama kayak Budi Utomo. Baca sejarahnya. Kekuatannya sama kayak Budi Utomo itu. Tapi karena kita negaranya memang nasionalis, yang diangkat cerita tentang Budi Utomo. Kita jadikan ini kebangkitan nasional. Tapi kekuatan sama dengan Serikat Dagang Islam ini coba. Ya, dibesarkan oleh siapa? Hochokro Aminoto. Siapa itu Hochokro Aminoto? Ini foundernya founder. Ini foundernya founder. Pendiri bangsa kita menyebut namanya ada Soekarno, ada ini macam-macam semuanya. Gurunya itu adalah Hochokro Aminoto. Silahkan nonton film. Ya, jadi ini bapaknya bapak bangsa. Soekarno itu muridnya dia, Tan Malaka muridnya dia, Agus Salim muridnya dia. Ya, termasuk ya muridnya kan banyak ya. Jadi ada yang agak ke kanan, ada yang tengah-tengah, ada yang kiri. Yang agak kanan itu namanya ya Agus Salim, yang tengah-tengah Soekarno, yang agak kiri namanya Semaun. Ya, akhirnya ada gerakan agak kiri sedikit lah seperti itu. Tapi memang muridnya banyak. Saking percayanya ini ya Hochokro Aminoto sama Soekarno, akhirnya anak kandungnya dinikahkan sama Soekarno. Karena menurut dia anak ideologisnya dia itu Soekarno. Makanya anak biologisnya dia, putrinya dinikahin sama Soekarno. Soekarno magang di rumah dia. Ya, jadi Nabi Muhammad itu hebat karena apa? Magang. Ya, Soekarno juga magang. Maka magang itu penting itu, bagus itu ilmu magang itu. Yang penting kita magang sama orang yang tepat. Ya, insya Allah kita akan jadi orang yang hebat. Ya. Nah, jadi lihat nih sejarahnya nih dari tanah suci tadi sampai tanah air, sampai tanah abang. Ya, ini dagang semua ini. Tanah suci, tanah air sampai tanah abang, dagang semua. Islam itu dagang gini nih. Nabi totalnya berdagang berapa lama? 25 tahun. Ya, saya termasuk orang yang getol ngomong ini ya selama belasan tahun terakhir. Alhamdulillah sekarang banyak juga yang ngomong seperti ini. Saya senang.
Ya. Jadi gini teman-teman, coba yang Muslim coba ngacung tangannya. Woi. Nah, kita kan tahu nih kalau Muslim ya, hadis itu apa sih? Sunnah itu apa sih? Jadi kalau Nabi melakukan sekali aja, berapa kali teman-teman? Sekali aja, contoh gini ya, Nabi ngambil sesuatu, dipindahin sama Nabi, misalnya, sekali aja. Atau ada ranting ya, Nabi patahkan sekali aja, terus ada lagi ditusuk sama dia ke tanah gitu kan pernah tuh kayak gitu ya, ada pohon ya dipindahin sama Nabi, ditaruh di atas makam, sekali aja Nabi lakukan itu ya. Naik onta gimana caranya, turun onta pegang pelana gimana caranya, Nabi melakukan sekali aja, termasuk juga mencium hajar aswad sekali aja. Sekali aja. Berapa kali teman-teman? Sekali aja. Itu menjadi patokan bagi seluruh muslim di seluruh dunia sampai akhir zaman, kecuali nanti ada hadis atau ayat yang menasah itu, yang membatalkan itu. Ya. Jadi diterusin tuh tradisi Nabi itu. Nabi melakukan sekali aja, apa aja. Contoh Nabi pakai baju putih, pernah juga Nabi pakai selempang hijau. Makanya selempang hijau dipakai oleh teman-teman di NU ya, juga termasuk teman-teman di FPI ya, hijau. Gitu. Ya. Nabi apa aja lah, dari segi pakaian, gaya jalan, ketawa, makan kurmanya, ya, 3 butir yang diambil itu jadi patokan bagi kita seumur hidup kita. Bagi seluruh muslim sampai akhir zaman. Kecuali nanti ada hadis atau ayat yang membatalkan itu. Satu kali doang. Pertanyaan saya berikutnya. Nabi dagang berapa kali? Nabi dagang berapa kali? Bro, sis, tolong jawab, oi. Nabi dagang berapa kali? Berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali selama 25 tahun. Jadi harusnya memang sudah fitrahnya kita ngikutin plek, plek, plek. Karena ini bukan pesan yang isyarat. Ini pesan yang terang benderang. Anda dagang, antum dagang. Ini kasih contoh 25 tahun. Ini di kepala muslim kita hobinya apa? PNS aja gitu. Kerja aja gitu. Itu hobinya. Jarang berpikir dagang tuh. Bukannya nggak boleh jadi PNS, silakan. Tapi kalau ngecek hidupnya Nabi nih, lebih lama dagangnya. Lebih lama dagangnya. Dan khalifah-khalifah itu, mereka udah mapan di bisnis, baru akhirnya jadi pemimpin khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman gitu kan. Udah kaya di bisnisnya. Makanya bisa ngabdi untuk masyarakat dengan full tenaga gitu. Ya, full waktu gitu. Karena bisnisnya udah settle. Ya. Jadi, mohon maaf bagi teman-teman yang muslim, andai kata nggak dagang, itu memang nggak ngikutin Nabi. Aneh itu. Tersinggung ya biarin. Salah sendiri kenapa ikut seminar ini. Ya, kalau kita, mohon maaf ya, ada profesi yang lain. Misalnya ya, ada nggak dalam sejarah Islam cerita tentang pertanian? Ada. Tentang laut? Ada. Ya, tentang angkasa? Ada. Tentang militer semuanya itu ada. Tapi yang Nabi contohkan benar-benar, ya, sepanjang almost seluruh waktunya adalah perdagangan. Ya, adalah perdagangan. Saya belajar, saya ketemu teman-teman jurnalis. Ya, mereka juga punya tuh istilah prophetic jurnalistik. Jadi bagaimana menjadi wartawan menurut ilmu-ilmunya dari Nabi, prophetik Islam. Ya, tapi pernah nggak Nabi jadi wartawan langsung? Nggak pernah, kan secara profesi nggak pernah. Tapi bagaimana wahyu disampaikan, nah itu ilmu wartawan tuh. Harus tabligh, ya, harus komplit semuanya, jangan sepotong-sepotong, harus kafah gitu. Ya, tapi bukan profesi Nabi sebagai profesional, bukan. Nah, yang benar-benar profesi dan Nabi adalah apa? Pedagang. Jadi Muslim harusnya dah dagang nih. Muslim dagang, identik sudah. Ya. Nah, kenapa kita sekarang lemah ekonomi? Karena rata-rata kita bukan pedagang. Ya. Pak Khairul Tanjung cerita bahwa di antara 50 pengusaha muslim terkaya di Indonesia, ternyata muslimnya jumlahnya nggak sampai 10%. Itu menyedihkan. Kita nggak anti sama yang lain, kita welcome sama yang lain. Teman-teman Nasrani, Buddha itu saudara kita. Ya kan? Nah, tapi logikanya gini teman-teman, muslim di Indonesia itu 86%. Harusnya orang terkaya di Indonesia itu 80%-nya, 86%-nya ya muslim. Benar nggak? Ini logika sederhana ini. Tapi begitu kita cek 100 orang terkaya, yang muslimnya cuma sekitar 10% atau 12%, 13%. Kecil sekali. Ini jomplang berarti. Kalau mau adil, muslimnya 86%, ya, di antara 100 orang terkaya, muslimnya juga harusnya 86%. Itu baru adil. Itu namanya proporsional. Nah, bukan salah yang lain, bukan. Tapi salah muslimnya kenapa nggak mau dagang. Ya. Makanya kalau kita balik kepada spirit seminar ini, Muhammad sebagai pedagang, Rasulullah sebagai pedagang, mestinya muslim itu dagang. Yang punya bisnis, yang punya dagangan, coba ngacung tangannya. Nah, yang orang Islam itu yang penting itu bukan gelar sarjana, ya. Yang penting itu apa? Gelar barang dagangan, ya.
dan gelar sajadah. Udah itu aja. Ya, bukan gelar sarjana, tapi gelar apa tadi? Gelar barang dagangan dan gelar sajadah. Udah aman tuh dunia akhirat sudah. Ya. Modal dengkul, modal jidat. Modal dengkul apa? Mandiri. Modal jidat apa? Sujud. Nah, itu baru muslim. Nah, saya harap teman-teman yang belum mulai dagang, apapun bisnisnya nggak masalah. Ya, kita lanjut. Yang pengen lanjut coba kasih tangannya jempol 2 boleh? Ini baru pemanasan nih, makanya panas kan? Oke, kita lanjut lagi, kita buka slide-nya. Ya, ini tadi ya flashback ya bagaimana kehidupan Nabi ya sampai masa-masa beliau dagang gitu ya, sampai ke Busra, Syam, Yaman sampai Bahrain gitu ya. Lanjut lagi. Nanti teman-teman ya, kalau pengen slide ini boleh minta sama panitia ya, ajak sama orang, minta sama orang yang mengajak Anda ke seminar ini. Ya, jadi slide-nya boleh didapatkan, nanti langsung dikirim by WA. Ya, kata Ustadz Hadi Hidayat, ya, alhamdulillah ya, beliau mengatakan lebih baik kaya masuk surga daripada miskin nggak jelas. Ya, itu beliau yang ngomong itu, ya. Jadi lebih baik kaya masuk surga daripada miskin nggak jelas, ya kan? Nah, saya bilang waktu itu saya kan ketemu kan waktu di rumah beliau kan. Akhirnya saya bilang, Ustadz, ini nanti kalau ada kajian rame-rame, Ustadz sampaikan ulang ya kalimat ini ya. Oke, dia bilang gitu. Akhirnya waktu kajian, waktu itu di musyawarah, beliau sampaikan ulang kalimat ini, dan waktu itu live juga gitu. Ya. Oke, balik layar ke saya. Ini saya pengen mematahkan teori ya, pemikiran. Boleh layarnya balik ke saya. Yang mengatakan gini teman-teman, ini ulama kita, ini ustadz kita, ini potretnya gini. Kalau dagang, ustadz kita ngajuran semua. Oh, dagang bagus, dagang, Rasulullah juga berdagang. Rata-rata ngomong gitu. Tapi pas ngomong kaya, mereka bilang, oh jangan, kaya itu macam-macam cerita. Nanti hisapnya berat loh, ceritanya banyak-banyak. Nah, biasanya ustadz kita kayak gitu tuh. Jadi pas dagang dianjurkan, pas kaya tidak terlalu dianjurkan. Sekarang saya pengen taruh nih pada tempatnya. Saya tuh suka tuh apa-apa itu adil. Ya, gini teman-teman. Konsekuensi dari belajar. Jadi kalau teman-teman belajar, konsekuensinya adalah pintar. Betul Pak? Betul. Itu konsekuensi, nggak bisa ditolak. Teman-teman punya rumah di tepi pantai. Konsekuensinya basah kena ombak. Betul Pak? Betul. Itu konsekuensi. Teman-teman punya rumah di pinggir rel kereta api. Dulu saya pernah tuh kos-kosan kayak gitu. Itu tiap berapa jam gitu terus tuh. Ya berapa jam emang itu konsekuensi, nggak bisa dihindari. Ya, kita mau marah sama developer juga nggak bisa. Ente milih rumah dekat situ gimana ceritanya? Konsekuensi dari belajar, pintar. Konsekuensi rumah di pinggir pantai, basah dan kena ombak. Konsekuensi rumah dekat rel kereta api, ada getarannya. Konsekuensi dari dagang apa? Kaya. Pedagang, bahasa Arabnya apa? Tajir. Makanya orang Indonesia mengatakan, yang kaya-kaya itu apa? Ya tajir. Tajir itu pedagang awalnya. Kita memaknai sebagai kaya. Ya. Jadi nggak bisa dicegah teman-teman. Dagang dianjurkan, kaya nggak boleh. Gimana ceritanya coba? Konsekuensi dagang, bisnis ya kaya. Itu konsekuensi logis itu. Bagaimana mungkin dagang dianjurkan, kaya nggak dianjurkan? Kebalik-balik ini. Ya. Satu. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Yang kedua adalah gini teman-teman ya. Kalau kaya itu bukan dilarang dalam Islam. Yang ada itu peringatan. Jadi kalau teman-teman buka Al-Quran itu ada namanya kabar, ada namanya peringatan, ada namanya larangan. Kita sering kecampur. Jadi kaya bilang dilarang. Nanti tuh harta akan dipanaskan, disetrikakan ke badannya. Kita pikir harta dilarang. Enggak. Itu peringatan. Saya pernah seminar judul yang sama ini, Muhammad sebagai Berdagang, bersama almarhum Syekh Ali Jabir. Beliau bilang waktu itu di seminar, masih ada rekaman. Orang pertama yang masuk surga setelah para nabi. Jadi para nabi masuk duluan tuh. Tapi orang pertama yang masuk surga adalah siapa? Orang kaya. Siapa itu? Abu Bakar, teman. Wanita pertama masuk surga setelah para nabi, siapa? Wanita kaya. Khadijah, teman. Itu Syekh Ali Jabir almarhum yang menyampaikan. Di seminar yang sama. Ya, awal-awal pandemi waktu itu. Beliau alhamdulillah jadi mitra kita juga. Ya, sekarang diteruskan oleh adiknya dan anaknya beliau. Ya. Nah, balik ke sini tadi. Jadi ini peringatan teman-teman. Contoh ya. Saya kasih contoh nih, ayat yang ngomong apa? Harta dan anak adalah ujian. Anak dan harta adalah ujian. Betul?
Ini peringatan, bukan larangan. Bukan dilarang punya anak. Ente disuruh punya anak. Ya, cuma hati-hati, ini ujian. Nah, ujian beda sama larangan. Ya, jadi harta itu adalah apa di Al-Qur'an selalu ceritanya peringatan, bukan larangan. Kalau nggak ngapain Utsman kaya? Kalau nggak ngapain Umar kaya? Kalau nggak ngapain Abu Bakar kaya coba? 4 khalifah, 3 kaya raya, teman-teman. Ya. Nah, kita flashback hidup Nabi tadi. Nabi dagang, pamannya dagang, ayah kandungnya dagang, ya. Mertua kesayangan Nabi dagang. Siapa mertua kesayangan Nabi? Abu Bakar. Buka sejarah. Ya. Menantu Nabi ya, juga dagang. Menantu Nabi itu ada beberapa, bukan hanya Ali. Salah satunya siapa? Utsman. Ya. Utsman itu bahkan menikahi anak Nabi itu 2. Satu dinikahi, kemudian meninggal, terus nikah lagi berikutnya. Karena itu Utsman gelarnya 2 cahaya. Ya. Karena menikahi 2 cahaya itu. Utsman dagang juga. Jadi ayah Nabi, paman Nabi, mertua Nabi, menantu Nabi dagang semua. Pengganti Nabi, ya. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman dagang juga semua. 4 khalifah, 3-nya dagang. 10 orang dijamin masuk surga, 8-nya pedagang. Islam masuk ke Indonesia melalui apa? Jalur dagang. Ada mazhab yang terbesar di dunia itu 4. Mazhab terbesar apa? Ada yang tahu? Mazhab apa? Yang paling besar itu Imam Hanafi. Ya. Kita ini kan Syafi'i nih. Syafi'i itu berguru pada muridnya Imam Hanafi. Namanya Muhammad Al-Syabani. Yang paling besar apa tadi? Mazhabnya Hanafi. Imam Hanafi, mohon maaf, apa profesinya ada yang tahu? Dagang, kaya raya beliau itu. Oke, pagi sampai siang ngajar beliau, ngajar kitab. Ya, muridnya banyak. Malam-malam khatam Al-Qur'an. Pakai apa? Khatamnya bukan pakai baca. Khatamnya pakai apa? Pakai sholat. Sholat, baca surah, khatam. Loh, kata Mas Ipo pedagang, kapan ngurus dagangannya? Nah itu, dia tuh bisnis sutra, bisnis minyak wangi. Saking kayanya, saking settle-nya, bisnis sudah nggak diurus. Pagi sampai siang ngajar, malam khatam Al-Qur'an lalu sholat. Itu Imam Hanafi. Ya. Ada 2 murid yang hebat, salah satunya Muhammad Al-Syabani. Ini yang menjadi guru bagi Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berguru. Imam Hanafi, bayangkan ya teman-teman ya, itu mazhab terbesar. Cina itu Hanafi, Turki itu Hanafi, India itu Hanafi. Mazhab terbesar di dunia adalah siapa? Imam Hanafi dari Hanafi, ya. Dan beliau adalah pedagang. Abu Hanifah pedagang. Nabi, istri Nabi, paman Nabi, ayah Nabi, mertua Nabi, menantu Nabi, ya. Para khalifah pengganti Nabi, orang-orang yang masuk surga menurut Nabi, ya. Itu pedagang semua. Imam Hanafi dagang juga, ya. Termasuk tadi orang yang mempopulerkan Islam di Jawa, Wali Songo, wali pertama dagang juga. Islam masuk pertama Indonesia dagang juga. A sampai Z dagang semua, teman-teman. Ya. Nah, makanya adalah terlalu ya kalau kita nggak ngerti hal kayak gini. Makanya Allah itu ngomong sama kita juga pakai perumpamaan dagang. Maukah engkau aku tunjukkan perniagaan yang menguntungkan? Setelah sholat apa bertebaran di muka bumi, cari keuntungan. Jadi Allah ngomong ke kita seolah-olah kita ini pedagang semua. Nih saya tanya balik lagi nih, ya. Mohon maaf jangan tersinggung. Janji ya, jangan tersinggung ya. Jangan ngomel-ngomel loh. Ya. Karena apa? Kalau ngomel juga saya nggak peduli. Uang saya nggak dengar. Ya. Zakat, ini mohon maaf ya. Bagi teman-teman yang ini mohon maaf saya bilang. Zakat pun yang ada adalah apa? Yang ada adalah zakat dari perniagaan. Tidak ada zakat dari kerja. Awalnya tidak ada. Jadi Allah berasumsi kita tuh dagang. Berapa zakatnya ini? 1/40 atau 2,5%. Perniagaan. Zakat perniagaan ada. Atau apa? Zakat dari sawah ladang kebun. 1/10 ini. 10%. Ya. Atau apalagi harta karun atau harta yang kita temukan. Ini 20%, 1/5. Zakat karyawan ada? Silakan cari di zaman Nabi, zaman sahabat tidak ada. Silakan cari kalau ada. Nah, itu fikih yang dipopulerkan kemudian. Bukannya salah ya, teman-teman. Ya, bukannya salah. Jadi yang sebenarnya Allah harapkan itu kita dagang semua. Jadi kita saling membutuhkan, saling beli. Yang satu dagang baju, satu dagang makanan. Jadi kita saling beli semuanya. Ya. Nah, zakat perniagaan itu dianjurkan. Tapi ternyata akhirnya kita kebanyakan kerja. Akhirnya ulama berpikir, wah ini nggak bisa nih. Kalau nggak hampir semua orang nggak zakat ini. Karena rata-rata kerja semua. Muncullah yang namanya zakat profesi yang dipopulerkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Ya.
Berapa tahun yang lalu saya alhamdulillah sempat ke rumahnya beliau, Syekh Yusuf Qaradawi. Ya, dan beliau sempat sekian tahun menjadi ketua ya para ulama sedunia. Ya. Tapi awalnya tidak ada namanya zakat profesi. Zakat kerja nggak ada, yang ada zakat dagang. Jadi Allah berasumsi kita ini dagang semua. Sampai kayak gitu coba, luar biasanya. Itu zakat, ya. Itu zakat, ya. Terus juga nanti teman-teman boleh cek lagi ya tentang saking keutamaannya dagang itu teman-teman ya. Jadi ada topik-topik yang tematik di Al-Qur'an ya, yang dibahas sangat panjang. Ada 3 yang terpanjang. Ya, ternyata bukan tentang sholat. Yang 3 nih paling panjang adalah apa? Pertama tentang tiga-tiga ini kurang lebih samalah panjangnya gitu ya. Pertama tentang muamalah dagang, kedua tentang utang piutang, itu pun juga kaitan dengan perdagangan, ya karena orang yang utang yang gede itu pasti dari dagang, ya. Kalau karyawan mah utangnya receh, panci, periuk kan gitu doang ya. Nah, utang dagang tuh yang gede tuh, ya kan sampai miliar-miliar itu. Ya kayak teman saya kemarin meninggal ya, ternyata ada hutang dagangnya 100 miliar gitu. Kita lagi mikir nih gimana solusinya gitu. Ya, 100 miliar gitu. Ya. Tadi saya bilang tadi pertama muamalah, kedua utang piutang, yang ketiga waris. Ini yang paling panjang di Al-Qur'an. Dan dua-duanya ini adalah tersirat tentang apa? Tentang perniagaan. Ya. Dan tiga-tiganya menariknya adalah apa? Terkait dengan orang, terkait dengan uang. Itu yang paling panjang dibahas di Al-Qur'an. Topik tematik yang paling panjang. Ya. Luar biasa tuh. Jadi Islam mengakui kekuatan harta seperti itu sampai ada ayatnya yang berbunyi berjuanglah dengan harta dan jiwa. Ya, berjuanglah dengan harta dan jiwa, dan harta diletakkan di depan kalimatnya. Ya, kita buka lagi slide berikutnya. Ini saya bahas terus nih makin panas nih biasanya. Apalagi yang dengarnya orangnya masih kismin-kismin, ya, waduh, makin tersinggung dia. Ya, ini beberapa riwayat ya. Jadi ini 20 onta ya mas kawin Nabi kepada Khadijah, terus juga 500 dirham ya mas kawin Nabi kepada Aisyah. Ini menurut hadis riwayat Muslim. Gitu ya. Jadi mas kawin kepada Aisyah itu sekitar 40 juta rupiah. Ya. Oke, kita buka lagi slide berikutnya. Ini sisa kekayaan para sahabat. Kenapa saya sebut sisa? Karena beliau-beliau ini rajin sedekah, rajin wakaf. Ternyata masih ada sisa. Nggak mungkin seorang Abdurrahman bin Auf hobinya numpuk-numpuk harta. Nggak mungkin. Utsman hobinya numpuk-numpuk harta. Nggak mungkin. Beliau-beliau ini rajin sedekah, rajin wakaf. Masih ada sisa. Nah, ini teman-teman baca sendiri. Abdurrahman bin Auf masih sisa hartanya ketika meninggal 6,2 T. Zubair 3,5 T. Utsman yang kita bilang paling kaya, itu 2,5 T. Ternyata ada yang lebih kaya kan? Zubair dan Abdurrahman bin Auf. Tolha setengah T. Sa'ad bin Abi Waqqas ya yang katanya cuma bisa memanah doang gitu ya. Bisanya cuma dakwah doang, katanya kata orang yang nggak ngerti gitu ya. Ternyata kaya luar biasa. Harta tersisa 15 M. Ya, memang beliau jago panah, beliau juga doanya makbul, tapi juga beliau pedagang yang kaya, 15 miliar sisa hartanya. Ya, kadang-kadang kita melihatnya sepotong-sepotong. Oh iya, saat itu ini jago memanah gitu. Ya, doanya makbul, itu doang taunya. Baca dong sejarahnya komplit. Ya. Dan beliau ini memperkenalkan Islam ke Cina. Ya. Makanya menurut satu riwayat, saya sudah kunjungi juga ya, itu makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina. Ya, walaupun ya namanya semua makam sahabat itu pasti perdebatan semuanya. Kecuali makamnya Abu Bakar, kecuali makamnya Umar. Ya, makam sahabat saya yang lain itu pasti perdebatan semua. Ya, sama juga Nabi ya, makam Nabi itu yang nggak ada perdebatan ya makam Nabi Muhammad. Nabi yang lain pasti perdebatan semua. Ya, oke, kita buka lagi slide berikutnya. Ini foto sama almarhum ya, guru kita. Saya juga udah tanya ulama-ulama kontemporer, ya, saya tanya sama Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Estes, Dr. Zakir Naik, Ustadz Numan Alikan tentang harta, nggak ada masalah sama sekali, semua membolehkan. Ya, peringatannya itu hati-hati, karena nanti apa dihisap. Ya, kalau hartanya nggak beres, nanti lama masuk surga. Tapi kalau hartanya untuk kebaikan, nah insya Allah ya akan mempercepat hisap. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa harta itu adalah syafaat. Nanti harta yang baik bisa memberikan syafaat di akhirat nanti. Ya, dan hadis ini diposting ya sama saya baca tuh di webnya di postingannya NU ya NU online dan Muhammadiyah ya lensa Muhammadiyah ya. Jadi harta yang baik nanti di akhirat bisa menjadi syafaat, menjadi penolong bagi kita. Jadi semakin banyak hartanya dan baik dia ngasih syafaat ke kita ya. Oke, lanjut lagi.
Ini alhamdulillah ya, di Zoom ada 1.000, di YouTube juga ribuan gitu ya. Nah, harta buat apa? Ya, harta menurut saya ya ini selagi hidup ya bisa buat apa? Hukazis. Hukazis itu singkatan teman-teman biar gampang diingat. Haji, umroh, kurban, akikah, zakat, infak, sedekah. Hukazis. Kalau udah mati buat apa? 3W. Wakaf, waris, wasiat. Ya. Buka lagi berikutnya. Nah, ini dalil-dalil ya yang menunjukkan kita kuat finansial, ya. Contohnya apa? Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah. Kuat apanya? Fisiknya, finansialnya, hartanya, imannya, amalnya, kuat. Dan hadis lain mengatakan sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Jadi kalau sudah beriman harusnya berharta. Terus ada lagi hadis mengatakan tinggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup. Itu lebih baik daripada mereka lemah minta-minta. Ya. Nah, akhirnya juga ada yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah anjuran-anjuran agar kita kuat finansial, kuat fisik, ya, kuat pemikiran, intelektual, kuat juga spiritual, iman, ilmu, ya. Ini kuat, ya. Kuat dalam afiah, ya, kuat dalam kebaikan. Oke, buka lagi yang berikutnya. Oke, balik lagi layar ke saya. Nah, sekarang kita masuk ke teknis ya, apa yang bisa kita lakukan pada hari ini, ya. Saya bikin seminar ini ya itu karena apa? Merasa muslimin tertinggal. Kita sama sekali tidak anti sama yang lain. Di kalangan keluarga saya pun ada yang non-muslim gitu. Tapi memang muslimin tertinggal. Apa salahnya kita bikin seminar khusus buat mereka, apalagi pandemi seperti ini. Jujur Pak ya, Bu, saya itu udah mungkin 3 tahun, 4 tahun ya, itu menarik diri dari media, menarik diri dari liputan. Udah males kita diliput. Makanya undangan apapun, yang even sebelum pandemi, itu saya rata-rata ada tolak semuanya. Ya, apalagi pandemi makin saya tolak. Nah, saya itu tampil kemarin di awal pandemi di detik.com aja waktu itu. Karena orang lagi susah banyak, akhirnya saya tampil gitu ya. Nah, saya seminar seperti ini juga sama, niat saya pengen jadi solusi buat teman-teman ya, jadi solusi buat teman-teman agar pandemi ini jadi berkah yang luar biasa. Gini teman-teman, awan itu ya, misalnya lagi mendung. Di sini mendung, tidak semuanya mendung. Di sebelah sini pasti cerah. Betul nggak? Jadi mendung tuh sebagian. Sama juga uang, ya, uang yang beredar di Indonesia, ya, ini tergantung bulan berapa ya. Tapi anggaplah ya, satu bulan itu beredar 6.000 triliun. Uang itu tetap berputar, teman-teman. Ya. Sekarang masalahnya Pak, di tangan siapa? Ke rekening siapa? Di bisnis apa? Itu aja. Jadi uang beredar itu tetap, bukannya uang itu berhenti, enggak. Apalagi kita orang beriman, kita tahu bahwa rezeki itu juga tetap ada, benar nggak? Selagi ada umur ada rezeki. Jadi malaikat maut itu dia kan mantau kita terus tuh, gitu. Malaikat penabur rezeki juga mantau kita tuh. Ikut terus dia dua-duanya itu. Selagi ada umurnya ada rezekinya, ada umurnya ada rezekinya. Ya. Jadi misalnya ada orang misalnya dia koma, mohon maaf ya, terkapar gini misalnya. Ya. Atau dia sempat pulih sebentar, sejenak gitu ya. Terus wah, kamu pulih ya, alhamdulillah. Mau makan apa sekarang? Ya, mau makan bubur misalnya. Makanlah dia bubur. Setelah makan bubur, tahu apa? Dia meninggal. Ya. Atau dia meninggal. Apa artinya itu? Itu bubur itu rezekinya dia. Jadi ibaratnya mau meninggal pun belum diizinkan meninggal. Sampai dia makan rezekinya itu. Setelah cukup rezekinya, barulah dia boleh berpulang. Nah, gitu, kisahnya itu seperti itu. Oke? Jadi ada umur pasti ada rezeki. Nah, sekarang pandemi sekalipun itu ada yang rezeki. Oke lah, ada bisnis yang surut, seret, ya. Tapi ada juga yang glow, ya, grow dan glow. Grow itu tumbuh, glow itu bersinar. Banyak kan teman-teman udah tahu sendiri, kita udah 1,5 tahun nih di pandemi. Pasti kita udah tahu lah, ya. Nah, ternyata masih banyak yang belum mengerti soal ciri-cirinya. Saya tidak ngomong bidangnya di sini, teman-teman. Tapi saya ngomong soal ciri-cirinya. Teman-teman ikuti aja cirinya, ini ada 5. Ya, teman-teman ikuti saja ini, 4 aja minimal, itu akan bagus. Tapi kalau teman-teman bantah 3, itu susah jalannya. Terutama kalau teman-teman itu pemula. Kalau banyak uangnya ya nggak usah ngomong lah, namanya banyak uang apa aja bisa, ya kan? Ini bisnis di mall, orang lagi pandemi, dia kaya raya, dia tetap tenang. Teman saya beberapa tuh punya kontrak di mall, tenang aja dia. Kenapa? Mall tuh bisnis dia kesekian, dia punya bisnis yang lain. Ya, dia buat senang-senang aja tuh buka kontrak di mall. Makanya pandemi pun mall tutup, PPKM ya biarin aja, nggak masalah bagi dia. Ya kan? Nah, saya pengen teman-teman ini entah kita PPKM atau tidak, kita bisa grow dari segi finansial. PPKM, ya, pelan-pelan kita makmur, ya kan? Dengan apa? Dengan jualan, banyak penawaran. Karena itu namanya apa? PPKM, pol-polan kita menawarkan.
Bisnis dimulai dari penawaran, teman-teman. Bukan dari ruko, bukan dari toko, bukan dari mesin, bukan dari pabrik, bukan dari kartu nama yang keren, ya, bukan dari spanduk, billboard, bukan. Simple aja. Ya, teman-teman tidak punya alat produksi, tidak punya mesin, tidak punya ruko, toko, nggak masalah. Tidak punya pengalaman, nggak masalah. Bisnis tidak perlu pengalaman. Nikah saja yang begitu penting, ternyata tidak perlu pengalaman. Betul? Ada nggak mertua nanya, kamu punya pengalaman nggak? Nggak ada. Kami mencari calon yang punya pengalaman. Nggak ada. Punya pengalaman di bidang yang sama. Nggak ada. Malah yang dicari itu nggak punya pengalaman. Ya. Jadi kalau ternyata kita bisnis nggak punya pengalaman, nggak apa-apa. Punya pengalaman, ya alhamdulillah, selesai. Ya, wong nikah aja nggak perlu pengalaman kok. Kita jadi orang tua, punya pengalaman nggak sebelumnya? Nggak punya pengalaman. Kayak saya nikah tuh, ya sekitar 2 tahun punya anak. Waduh, anak belum pernah jadi ayah loh. Ini gimana caranya? Apakah akhirnya saya titipkan pada orang yang pernah jadi ayah? Kan enggak. Saya ngurusin. Di situ saya latihan jadi ayah, selesai. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau punya pengalaman, alhamdulillah. Nggak punya pengalaman, nggak masalah. Oke? Kita mulai ya. Jadi yang ada lagi bilang gini contohnya, oh saya nggak punya garis keturunan Mas Ipo. Ya, orang tua saya, kakeknya saya bukan pengusaha. Nggak apa-apa. Ya. Karena nenek moyang kita pun juga bukan pengusaha. Kalau dari lagu yang saya tahu, nenek moyangku seorang pelaut katanya. Kan kita nggak harus jadi pelaut, ya nggak? Jadi tenang aja. Jadi walaupun bukan garis keturunan, ya nggak apa-apa, it's okay. Ya, saya nggak ada garis tangannya masih punya pengusaha, nggak perlu garis tangan. Saya ketemu tuh ada pengusaha radio, mohon maaf ya, tangan pun nggak punya dia. Boro-boro garis tangan pun dia nggak punya, tahu nggak? Jadi kalau Anda ngomong garis tangan sama dia, dimarahin tuh sama dia pasti. Wong dia aja tangan nggak ada, gimana garis tangan coba, tersinggung ntar dia itu. Ya. Kayak ada motivator tuh ya dari Australia ya, kan tangannya 2 tuh nggak ada, bahkan kaki juga nggak ada kan. Mana bisa kita ngomong garis tangan sama dia? Wong dia aja tangan nggak ada, kaki nggak ada. Ya, namanya Nick Vujicic gitu ya. Oke, jadi bisnis yang bertahan ya, grow dan glow ya ketika pandemi ini, pertama saran saya bisnis yang bisa disampaikan pakai Zoom, teman-teman. Kalau sifatnya jasa. Contohnya apa? Seminar, training, kelas Zumba, kelas aerobik, kursus bahasa Arab, kursus bahasa Inggris, itu bisa pakai Zoom, silakan aja. Itu pasarnya luas, langsung se Indonesia itu. Tapi jasa-jasa yang mengharuskan kontak fisik, ini agak repot. Contoh apa? Perawatan gigi, perawatan rambut, mani-pedi, ya kan? Pijit, ya, refleksi, bekam, ini repot. Karena kontak fisik, orang cenderung mengurangi, terutama kita di kota besar. Ya, karena banyak nih yang daerahnya pada merah gitu kan. Gitu. Daerah hijau pun juga orang cenderung mengurangi juga. Tidak sama lah dengan yang sebelumnya gitu. Ya. Jadi, wah kan saya udah terlanjur Mas Ipo, saya udah bisnis bekam 12 tahun ini, masa saya mau tutup gitu aja? Saya udah bikin salon Mas Ipo, ini udah jalan 7 tahun ini, masa mau tutup gitu aja? Saran saya, nggak usah ditutup. Cuma kita mesti taktis, kita mesti fleksibel. Kalau salon, sekarang dijual adalah apa? Mungkin toner buat rambut, misalnya. Kita ngurusin rambut, kan customer udah ada. Tinggal broadcast ke dia, WA, SMS, atau telepon, ada toner buat rambut. Nah, bisa dijual. Pasarnya luas, bisa dikirim. Ya. Nah, jadi misalnya itu ya, atau yang lainnya silakan. Atau bekam, oh gimana Mas Ipo, ini orang nggak mau datang bekam ini? Ya memang orang nggak bisa dipaksa. Ya, satu. Terus gimana nih Mas Ipo? Nah kan udah punya customer. Customer-nya dijualin produk yang kira-kira seirisan. Contohnya apa? Jual habatus sauda, minyak zaitun, madu, dan sejenisnya. Nah ini kan masih nyambung nih dengan yang bekam tadi. Jangan jual yang aneh. Jual apa? Pellet racing. Ah, susah itu. Orang yang biasanya bekam kok dijualin pellet racing. Atau jual genteng gitu. Wah, nggak susah, nggak agak susah itu. Ya, jadi yang seirisan, enak, nariknya itu enak, gitu. Nah, jenis barang yang saya usulkan buat teman-teman, jadi kalau jasa tadi adalah jasa yang zoomable. Kalau nggak bisa zoomable, berarti sifatnya produknya harus apa? Deliverable. Ya, ini istilah saja teman-teman ya. Maksudnya apa? Mudah dikirim, murah dikirim. Apa tadi istilahnya? Mudah dikirim, murah dikirim. Nih ya, teman-teman bayangkan ya, ada yang punya bisnis kuliner, enak. Misal dia apa? Di Pekalongan. Tahu-tahu orang Jakarta minta. Tahu-tahu orang Jogja minta. Tahu-tahu orang Madiun minta. Dia nggak bisa. Kenapa? Kalau dikirim, Pak, pecah, Pak. Kalau dikirim, Pak, basi. Kalau dikirim, Pak, kena diongkir. Nah, berarti itu menurut saya susah untuk go nasional. Mau buka cabang kan lama. Ya kan? Nah, jadi harusnya barang kita itu ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Ini mutlak cirinya, teman-teman. Saya ulang ya, kalau mau dicatat boleh, penting banget. Ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Jadi kita punya bisnis misalnya di mana? Di Jogja, oh bisa kirim ke Kalimantan. Sampit bisa, Kalimantan Barat, Pontianak bisa, Singkawang bisa,
eh, Samarinda, Balikpapan bisa, Tenggarong bisa, Berau bisa, Sulawesi bisa. Karena apa? Barang kita tuh ringan, kecil, dikirim ongkir nggak masalah, hemat ongkir dan tahan lama. Ya, jadi kita kirim nih, kita produsen, kita kirim sama distributor, distributor jual lagi pada agent, agent jual lagi pada reseller, reseller ke konsumen, nggak masalah, barang nggak basi, nggak pecah, dan ongkirnya nggak melambung karu-karuan. 4 ciri ini penting banget kalau produk, ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Coba diulang tadi, 4 apa tadi? Nah, ringan, ya, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Saya bikin seminarnya teman-teman ya, pengen jadi solusi, biar teman-teman itu apapun bisnisnya bisa jalan, gitu. Ya, agar kita bangkit nih semua sama-sama. Umat Nabi Muhammad harus bangkit, harus kuat. Ya, oke. Terus barang itu teman-teman ya, saran saya adalah apa? Barang itu usahakan. Ini mohon maaf. Saya asumsi teman-teman ini pemula. Kalau udah banyak duitnya, banyak pengalamannya, lupakan omongan saya nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman pemula, dalam arti memang duitnya terbatas, pengalaman terbatas, saran saya jangan kita memproduksi. Ya, kita ambil aja barang dari vendor. Ya, misal nih dia bikin apa tuh bumbu kering, ya kan? Ya udah kita ambil dari dia aja, merek punya kita boleh atau punya dia boleh. Kalau mereknya terkenal, pakai merek dia. Kalau mereknya nggak terkenal, pakai merek kita. Ya, oke. Untuk ini aku jadi distributornya ya, boleh ya? Oke, selesai. Karena apa teman-teman? Produksi itu memerlukan kos yang luar biasa besarnya. Jadi produksi itu kan kata kuncinya satu. Kata kunci cuma satu. Apa itu efisien? Apa itu efisien? Murah. Kenapa produksi bisa murah? Karena skala produksinya banyak. Pemula bisa nggak produksi banyak? Biasanya nyerah, biasanya. Jadi bisa produksi banyak, batik bisa murah, baju bisa murah, mukena bisa murah, ya kan kuliner bisa murah. Itu biasanya memang orang yang jago produksi, skalanya besar. Dan udah lama juga, jadi terjadi namanya itu economic of scale dan learning curve. Jadi dia makin cost itu makin rendah seiring pembelajarannya makin dalam, makin panjang. Ya. Makanya perusahaan yang baru 10 tahun dengan 100 tahun itu cost per unitnya pasti beda. Kemungkinan besar yang 100 tahun pasti cost per unitnya yang murah rendah, kemungkinan besar. Ya, kemungkinan besar. Ya, skala produksinya 1000 dengan yang 100 pasti 1000 lebih efisien. Secara umum seperti itu. Nah, saran saya karena kita pemula, ambil aja barang dari sini, kita jual ke sini. Saya waktu ngomong ini ada yang bilang, "Wah, nggak keren itu Mas Ipo, itu bukan pengusaha namanya, itu calo namanya." Bukan, teman-teman. Teman-teman buka showroom Toyota, itu nggak harus bikin. Buka showroom Suzuki, nggak harus bikin. Dealer Yamaha, nggak harus bikin. Atau menjadi counternya Samsung, ya, atau menjadi counternya nih laptop saya nih MacBook Pro, kan nggak harus bikin, tidak perlu juga merakit, nggak perlu juga ngecat-ngecat, cuma mindahin doang. Apakah kurang keren? Orang menjadi ya pemegang iPhone, pemegang MacBook Pro, pemegang Samsung untuk wilayah tertentu, ya buka counter, buka dealernya Yamaha, buka showroomnya Toyota, masa nggak keren? Siapa bilang nggak keren? Ya, dia buka franchise-nya Estella 77, masa nggak keren? Keren kok. Jadi yang namanya pengusaha nggak harus bikin, teman-teman. Nanti kalau nggak percaya, lihat barang-barang di Hypermart. Hypermart itu juga nggak bikin barang dia. Dia cuma jualin aja. Masuk lagi Alfamart, Indomaret, itu dia jual juga kacang sekarang, jual juga air mineral, oke? Itu juga dia nggak bikin. Ada vendor lain yang bikin, teman-teman. Tapi itu pengusaha. Ya, jadi namanya pengusaha tidak harus bikin. Boleh tapi tidak harus. Ya. Ya, mungkin teman-teman tahu ya, salah satu produk saya tuh, itu kan memang dari lebah. Saya nggak bikin lebahnya, saya nggak bikin hutannya. Saya belum pernah interaksi sama lebahnya, kenalan, silaturahim, belum pernah saya. Ya, kalau saya mau pengusaha seperti itu, saya kumpulkan lebahnya, saya bikin dulu hutannya, kelamaan. Dikumpulkan lebahnya itu, kaya belum tentu, bengkak iya. Ya kan? Ngumpul sama lebah terus, kaya belum tentu, dapat duit kagak, bengkak iya. Nah, sudah ada yang punya hutannya sekian hektar di Eropa, ya udah gede banget, umur udah hampir 100 tahun, ya sudah saya ambil dari dia, selesai. Ya. Nah, apa aja ya? Silakan bisnisnya apa, yang penting ciri-ciri ini terpenuhi, teman-teman. Ya, termasuk tadi saya bilang tuh kayak bumbu dapur, silakan ya. Dia bisa ringan, kecil, hemat ongkir tahan lama, atau skincare juga silakan ya. Atau mungkin yang perawatan tubuh juga silakan ya. Terus saran saya tadi tidak harus produksi sendiri. Kemudian, nah ini penting banget ya, ini agar penjualan kita tuh naik tuh dengan cepat. Gimana caranya? Jual pada penjual. Jual pada siapa, teman-teman? Itulah namanya franchise.
itulah namanya lisensi, itulah namanya partnership, itulah namanya kemitraan, itulah namanya agent dan reseller. Ya. Jadi kalau bisa tuh barang itu bisa dijual pada penjual, sehingga ada potensinya bertumbuh besar cepat. Ya. Makanya kayak perusahaan besar masuk ke Indonesia, dia jarang yang buka retailnya teman-teman. Dia langsung cari mitranya siapa. Gitu. Begitu juga kita masuk keluar sana, keluar negeri. Ya, ada yang berhasil dia buka cabang di sana, ya langsung dia cari mitranya di sana siapa, atau franchisornya siapa, atau master franchise-nya siapa. Cepat. Tapi kalau dia cari konsumen satu-satu, wah repot. Ya. Nah, kita bisnis boleh kecil, tapi cara pikirnya besar. Ya. Pastikan barang kita itu bisa dijual pada penjual. Contoh, misal teman-teman jual kue kering, ya kecil tapi enak ya dan harganya lumayan. Oke, nggak apa-apa, bagus. Bisa nggak tadi ciri-ciri dipenuhi? Ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Oh, bisa Mas Ipo. Oke. Tapi kan mudah pecah. Nanti saya bikin packaging bagus Mas Ipo. Oke, good. Silakan. Ya, atau makanan yang bisa dibekukan, boleh juga. Ya. Setelah itu apa? Nah, diatur marginnya itu kita bisa untung tipis, ya, dan bagaimana distributor juga untung, ya, agent untung, reseller untung. Konsumen dimudahkan. Nah, itu namanya jual pada penjual. Tapi kalau kita tangkap langsung, nah ini ya bagus juga, nggak apa-apa. Ya, tapi kecepatannya terbatas. Kalau kita bagi-bagi, nah rezekinya membesar. Jadi ibarat kue, kita bagi-bagi, ya, memang irisannya makin banyak, tapi kuenya membesar, rezekinya membesar. Ya. Nah itu saran saya kepada teman-teman. Jadi bisnisnya apa aja, tapi ciri-ciri tadi tolong dipenuhi. Ya. Kalau ini terpenuhi, nah insya Allah tuh rezekinya oke. Mau pandemi, setelah pandemi, apapun nggak masalah. Ya. Ini pandemi 1,5 tahun, saya punya mitra, alhamdulillah itu ada puluhan ribu. Alhamdulillah justru pandemi ini kita naik. Karena kita penuhi ciri ini. Dan saya memang 99% di rumah aja. Mitra juga saya perintahkan di rumah aja. Ada urusan yang urgent baru keluar. Saya sangat keras, sangat saklek, ya. Karena memang banyak yang kena, ya, beberapa juga efeknya lumayan fatal gitu. Makanya saya udah di rumah aja, saya bilang. Kita nggak tahu mana yang sehat, yang benar-benar sehat kita nggak tahu. Ini contoh ya, kayak sahabat saya itu, suami istri, ya, kena COVID. Suami istri umur hampir-hampir 40. Meninggal teman-teman, dua-dua itu meninggal. Ya, nggak ada sakit parah tuh nggak ada. Tapi orang tuanya, ini kadarullah nih, ya, orang tuanya kena COVID juga, punya sakit bawaan, masih sehat sampai sekarang. Ya parah lah gitu ya, tapi sampai sekarang masih hidup gitu, mohon maaf. Nah kita kan nggak tahu nih siapa yang kuat, siapa yang lemah kan gitu. Ya sama kayak kita dulu zaman flu lah, zaman sebelum pandemi ya, kena flu, itu juga kan flu itu macam-macam. Ada yang flu itu bikin kita sakit kepala, nggak bisa bangkit, tidur aja gitu. Tapi ada flu yang bikin kita ya tenang aja kan, kita bisa jalan-jalan gitu kan. Nah kan kita nggak tahu. Jadi saya sarankan kepada mitra saya di rumah aja kita menghasilkan dari rumah. Ternyata bisa teman-teman. Saya minta mereka juga mengikuti cara-cara yang tadi itu, ya ringan, hemat ongkir, tahan lama, gitu kan. Kalaupun misalnya pakai Zoom juga itu lebih baik daripada kita pertemuan fisik. Bisa, alhamdulillah. Nah saya harap ya teman-teman bisa dapat solusi dari sini, ya. Ini kita bikin sebenarnya gratis ya. Kalau teman-teman pengen bayar ke saya, ya saya minta satu aja ya. Mohon doa buat saya, buat keluarga saya. Mudah-mudahan selalu sehat ya, sehingga bisa ngasih ilmu seperti ini lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Kita tutup ya sebenarnya dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.